Suara saya bisa terdengar? Pagi Bu, terdengar. Oke. Maaf, sempat error beberapa kali. Zoom saya semoga ini tidak terkendala lagi. Oke, kita mulai perkuliahan pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Masing-masing berdoa, saya silakan. Ya, baik. Cukup. Sehat hari ini? Sehat Ibu. Sehat. Posisi di mana ini, Anda? Masih di kos atau kebetulan di rumah? Di kos, Bu. Oh, di kos ya. Di kos. Oke. Oke, jadi memang ini informasinya mendadak tadi malam. Melihat situasi dan kondisi, maka Pak Rektor melalui Pak WR1 membuat kebijakan bahwa untuk 1 pekan ini perkuliahan kita dilaksanakan secara eh, daring ya, kecuali mungkin untuk hal-hal tertentu yang memang mengharuskan luring atau datang ke kampus tetap masih bisa dipersilakan karena Bapak Ibu dosen, kemudian Tendik juga masih aktif ada di kampus. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait dengan keperluan lain yang memerlukan komunikasi dengan kampus tetap akan dilayani. Hanya untuk perkuliahan memang diarahkan untuk daring. Oke, kita lanjut perkuliahan kita pada pagi hari ini. Akan saya share screen untuk paparan. Hmm, ah, tutup. Saya cas dulu HP saya, laptop saya. Hmm. Recording in progress. Error ternyata. Jadi Zoom saya sepertinya bermasalah sehingga mempengaruhi kinerja laptop secara keseluruhan. Sebentar, harus diinstal ulang. Anda bisa akses Elena ya. Jadi materi ini sudah saya unggah pekan lalu kalau saya tidak keliru untuk pertemuan pertama pendahuluan. Ini saya tidak bisa share screen, tidak bisa membagikan dokumen. Sepertinya masih ada kendala di Zoom-nya.
Anda bisa buka file yang ada di Elena ya. Saya akan jelaskan saja tanpa saya share karena di sini ternyata Zoom saya masih bermasalah. Nanti coba saya perbaiki dulu. Untuk yang hari ini saya akan menjelaskan terkait materi yang saya sampaikan di PPT Elena untuk pertemuan yang pertama. Jadi ini bagian dari yang harusnya saya sampaikan pekan lalu, tapi ini baru akan saya sampaikan pada hari ini ya. Oke ya. Oke, terkait dengan PKS pertemuan satu. Sebentar, saya buka. Oh, masalah ternyata saya buka. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai penilaian kualitas statistik ini terkait dengan eh, mutu ya. Jadi kita mau menghasilkan suatu produk atau barang yang memenuhi standar mutu tertentu. Sehingga maka muncullah bahasan yang kita akan pelajari hari ini. Baca. Kalau tadi kan sudah Apa? laporan audit. Oh Kalau iya. belum akan diterima habis dia mampir. Ya, yang minggu lalu belum saya laporkan Prof. Nanti. Ya, lupa. Gimana tuh dari itu nggak? Ternyata. Ah, sudah. Oke, jadi kalau lihat dari eh, definisi di kamus begitu ya, definisi mutu itu adalah keunggulan dari suatu produk atau kelebihan dari produk atau barang ya, baik barang ataupun jasa yang diberikan kepada konsumen. Nah, kemudian pandangan di masyarakat kalau kita mendengar kata-kata ini barangnya bermutu begitu, maka pasti pandangan masyarakat adalah barang atau produk tersebut dia punya standar yang bagus atau mendekati sempurna
sehingga kita bisa mengatakan bahwa suatu produk bermutu. Nah, kemudian untuk definisi mutu menurut ahli, jadi ada James Roughton, di sini dia eh, mengatakan bahwa produk itu tidak semata-mata berdiri sendiri. Jadi produk itu akan muncul karena dia melalui suatu proses yang panjang. Sehingga mutu dari suatu produk itu yang dihasilkan dia terkait dengan proses yang ada di dalam pembuatannya. Ya, kalau di sini dalam hal ini terkait dengan mungkin produksi suatu produk oleh suatu perusahaan, sehingga bagaimana si perusahaan itu bisa membuat produk, ya, kemudian bisa merancang dan bisa mengintegrasikan seluruh proses yang ada di dalam perusahaan sehingga nanti bisa menghasilkan produk yang bermutu. Nah, mutunya ini tadi yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan konsumen penggunanya, yaitu harus bagus dan sempurna begitu ya. Nah, jadi tujuan kita untuk melakukan atau mengecek kualitas suatu produk itu terkait dengan mutunya. Kita ingin bahwa mutu dari suatu produk tersebut memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi dari konsumen yang akan menggunakan. Nah, kemudian menurut Gavin, ya Gavin ini dia memaparkan 8 dimensi mutu. Jadi yang masuk ke kategori mutu menurut Gavin itu ada 8 ya dimensi dari kualitas. Ada performance, feature, reliability, kemudian conformance, durability, serviceability, aesthetic, dan perceived quality. Nah, yang pertama performa. Jadi kalau Anda misalkan mau beli suatu produk, ini kan banyak hal yang kita lihat ya. Jadi kalau em, tadi menurut Gavin ada 8 dimensi mutu, tetapi untuk konsumen mungkin tidak keseluruhannya itu dilihat. Ada konsumen yang hanya melihat beberapa aspek, tidak keseluruhannya. Jadi kalau dia mau membeli suatu produk tertentu, maka tidak kemudian dia melihat ke 8 kategori atau kriteria tadi, ya. Tetapi bisa saja dia hanya melihat satu dua bagian yang memang menjadi fokus yang apa yang dia tuju gitu. Misalkan performa ya, performa di sini misalkan saya mau beli apa? Misalkan laptop ya, di sini dikatakan laptop atau mungkin kendaraan begitu, kita punya ekspektasi bahwa nanti produk ini akan saya gunakan untuk apa. Sehingga nanti harapannya kalau saya beli laptop tertentu dengan eh, spesifikasi yang dia miliki, maka harapannya ya yang ada di spesifikasi itu sesuai dengan performa yang sesungguhnya, sehingga nanti saat dioperasikan bisa sesuai dengan harapan. Nah, itu yang performa. Biasanya barang-barang yang terkait dengan mungkin elektronik atau mungkin yang akan digunakan untuk bekerja ya. Jadi ada kinerja lain yang nanti kita gunakan si produk tersebut. Berikutnya keandalan atau reliability. Nah, kita harus yakin bahwa si produk ini andal. Andal itu di situ eh, salah satu indikatornya adalah bahwa dia bisa digunakan tanpa bermasalah. Nah, andal. Jadi kapanpun kita pakai dia andal. Jadi tidak tidak ada masalah-masalah dan tidak ada eh, kegagalan produk itu dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian tahan lama atau durability. Nah, ini biasanya untuk produk-produk yang kita ingin gunakan untuk jangka waktu panjang. Maka harapannya produk yang saya beli ini jangka waktunya panjang sehingga kalau dia punya waktu yang panjang kita akan mengatakan bahwa mutunya bagus ya. Jadi durability atau tahan lama. Ini contohnya alat-alat rumah tangga yang misalkan setiap hari dipakai begitu sehingga harapannya kalau bisa ya kita beli barang, beli produk dia punya ketahanan yang baik. Berikutnya kemudahan servis. Nah, ini juga untuk alat-alat elektronik atau mungkin kendaraan gitu ya. Biasanya salah satu yang ditanya adalah ini kalau saya mengalami apa kendala kerusakan di mana servisnya. Nah, ini salah satu yang juga menjadi eh, dimensi mutu tadi. Jadi kita memberi produk dikatakan bermutu kalau dia punya garansi untuk kemudahan servisnya. Nah, ini salah satu yang juga menjadi indikator mutu ya, service ability.
Kemudian estetik atau visualnya, nah, ini juga ya, ada beberapa produk yang memang eh, harganya menjadi lebih tinggi karena apa? Karena tampilannya yang menarik. Jadi pernah tahu ya kalau misalkan membeli mobil atau handphone begitu, beda warna harganya berbeda. Nah, ini karena memang ada hal-hal yang diperhatikan oleh konsumen terkait dengan visualnya, sehingga tampilan yang menarik itu akan bisa menjadi salah satu apa namanya eh, kategori atau karakteristik bahwa produk tersebut dikatakan bermutu karena ini merupakan juga salah satu bentuk daya saing ya. Jadi kalau tampilannya lebih menarik, kalau sama-sama spesifikasinya sama baiknya, kemudian harganya sama, yang satunya tampilannya lebih menarik, maka pasti orang akan lebih banyak melirik yang tampilannya menarik. Ya. Oke, kemudian fitur, fiturnya juga biasanya adalah adanya karakteristik tambahan. Nah, yang misalkan saya mau beli rice cooker misalkan ya, ibu-ibu beli rice cooker. Sebenarnya tujuan utamanya untuk masak nasi begitu, tapi kemudian di dalam promosinya dikatakan ini bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk yang lainnya. Lah ini merupakan salah satu nilai plus yang juga biasanya menarik pembeli ya untuk suatu produk yang akan dipilih begitu. Kemudian persepsi mutu, perceived quality. Nah ini, Anda pernah merasakan tidak? Jadi begini, misalkan Anda beli produk, kemudian Anda merasa nyaman, suka, cocok begitu. Nah kemudian berikutnya Anda akan repeat lagi, Anda akan beli lagi di tempat yang sama, produk yang sama. Es teh banyak, tapi es tehnya yang miliknya si A itu rasanya lebih enak, misalkan begitu. Maka saya yakin besok Anda akan kembali ke tempat yang sama. Nah ini ya, ini persepsi mutu. Jadi ada orang-orang yang juga fanatik terhadap suatu produk atau apa namanya merek tertentu. Itu relatif ya sebenarnya ya. Jadi kalau kesukaan itu sebenarnya relatif. Tetapi kalau misalkan si konsumen, si produsen bisa memberikan mutu yang baik, kemudian si konsumen merasa nyaman, merasa apa cocok begitu, sehingga bisa dipastikan bahwa dia akan kembali lagi membeli ke tempat yang sama. Bahkan mungkin bisa mempromosikan. Nah, mempromosikan ke orang-orang yang lain bahwa memang produk yang digunakan itu punya mutu yang baik ya sehingga nanti akan semakin meningkatkan apa namanya penggunaan dari produk tersebut yaitu persepsi. Jadi persepsi itu bisa sangat mempengaruhi penilaian. Ya, maka mengapa muncullah iklan-iklan? Nah, itu juga salah satunya untuk membentuk persepsi publik. Oke, kemudian kesesuaian standar atau conformance to standar. Nah, ini ada produk-produk yang bentuknya itu mungkin apa namanya bisa digunakan melalui serangkaian proses pembuatan. Nah, di sini dimisalkan eh, produk yang bentuknya rakitan. Ya, jadi kalau saya beli produk rakitan, apalagi kalau sekarang misalkan itu ya barang-barang yang bisa dibeli online kemudian dirakit sendiri begitu, Anda bisa melihat ada produk A, ada produk B. Yang produk A dan produk B ini sama bentuknya, kemudian si A ini harganya lebih murah, sementara si B ini lebih mahal begitu. Kemudian Anda memilih membeli produk A. Ternyata saat dibeli, saat sampai ke Anda coba merakit, ternyata kok, loh kok ini bagian tas dan bawahnya nggak bisa nyambung, kok nggak apa namanya nggak sesuai, ukurannya kok nggak cocok, kemudian apa namanya harusnya ini yang bawah lebih besar, kenapa yang atas lebih besar dan seterusnya, kok ukurannya tidak standar. Nah ini itu biasanya nanti juga akan mempengaruhi penilaian dari konsumen. Jadi salah satu yang dilihat konsumen adalah bagaimana kesesuaian terhadap standarnya. Kalau bentuknya biasanya besar, kenapa kok menjadi kecil? Lah, ini akan menjadi pertanyaan. Sehingga nanti eh, perlu kesesuaian produk, apalagi untuk produk-produk yang tadi ya rakitan, atau dia mungkin sekarang banyak ya produk-produk tiruan begitu yang menyerupai produk asli begitu. Nah, kalau memang dia bisa mengikuti standar yang ada, mungkin dia akan banyak digunakan. Tapi kalau tidak, nah ini tetap pengguna akan beralih kembali ke produk awal. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk produsen yang menghasilkan produk atau jasa agar supaya nanti bisa mendapatkan penilaian mutu yang baik dari konsumen. Ya, jadi tadi ada
performanya bagaimana, keandalannya, kemudian tahan lama, kemudian kemudahan servis, bagaimana tampilannya, bagaimana fitur-fitur tambahan, kemudian bagaimana persepsi yang dibentuk dan apakah dia sesuai dengan standar. Satu dua produk mungkin tidak dilihat keseluruhannya, hanya mungkin beberapa bagian yang dilihat. Tetapi kalau produk bisa memenuhi seluruhnya itu, maka akan sangat baik ya penilaian dari konsumennya. Nah, kemudian hmm, kalau kita punya produk, kemudian kita cek mutunya, ini untuk secara umum mutu itu ada dua. Jadi mutu terkait dengan desain, dengan mutu terkait dengan kesesuaian. Jadi kalau untuk dengan desain itu, kalau kita ini ya, misalkan saya punya em, produk yang saya hasilkan, saya melihat bagaimana saya membentuk atau membuat desainnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, desain itu bisa berbeda untuk setiap pengguna. Nah, kalau misalkan saya punya, misal apa ya, piring saja, piring makan gitu ya. Saya punya piring makan, konsumen saya adalah untuk anak-anak balita misalkan. Nah, maka yang harus saya perhatikan adalah bagaimana desain itu saya sesuaikan dengan pengguna saya yang anak balita, yang mungkin bahan dasarnya bukan kaca, tetapi mungkin plastik, kemudian dibuat warnanya bervariasi, ukurannya nggak terlalu besar, dan seterusnya. Tapi kalau kemudian saya punya konsumennya itu adalah orang-orang dewasa, ibu-ibu rumah tangga begitu, maka mungkin arahnya nanti ke piring-piring keramik yang tampilannya cantik, menarik, dan harganya apa cenderung bisa bersaing begitu ya. Dan kalau nanti kalau sudah orang jadi orang tua kan apa akan bisa merasakan barang-barang untuk anak-anak itu lebih mahal daripada untuk orang tua. Nah, ini kalau untuk anak-anak pasti akan selalu dibeli, tapi untuk orang tua cenderung nanti harga bersaing itu juga akan menjadi salah satu pertimbangan orang membeli. Nah, jadi sebenarnya sama-sama piring, tetapi yang satu konsumen saya balita, yang satunya ibu rumah tangga, ya. Atau mungkin produk-produk yang lain ya. Ini kalau terkait dengan desain itu memperhatikan siapa yang akan yang menggunakan. Jadi sasaran konsumennya siapa? Itu terkait dengan desain. Yang berikutnya adalah mutu kesesuaian. Nah, kesesuaian itu adalah kalau saya mau buat piring, ya, piring itu kan ada spesifikasi khusus, maka dia harus punya ukuran standar sekian, kemudian bagaimana kekuatannya dan seterusnya. Nah, ini nanti mutu kesesuaian itu terkait dengan proses produksinya. Jadi dia harus sesuai dengan standar piring yang benar. Jadi piringnya itu walaupun mungkin piring plastik, tetapi juga dia punya mutu yang baik. Jadi tidak mudah tergores atau mungkin yang lainnya ya. Ini nanti akan dipengaruhi oleh proses produksi mulai dari bahan bakunya, kemudian mulai dari proses pembuatan, terus bagaimana caranya membuat, bagaimana caranya quality control dan sebagainya. Itu yang terkait dengan mutu kesesuaian. Nah, kemudian untuk memperoleh hasil produk yang baik sesuai dengan mutu, maka nanti ada yang namanya proses quality engineering. Jadi kita mau mencoba untuk menyesuaikan atau me- membuat produk sesuai dengan standar mutu yang diharapkan. Jadi maka nanti ada proses yang harus dilalui untuk memperoleh hasil itu. Tujuannya biar apa? Tujuannya supaya nanti karakteristik mutu tadi yang terkait dengan desain dan kesesuaian itu sama dengan yang mau kita buat. Jadi kalau kita mau memproduksi sesuatu itu biasanya akan ada desain awalnya. Jadi desain awal itu punya nilai tertentu yang harus dipenuhi ya. Sebutlah di sini sebagai standar desain. Jadi desain standar itu seperti ini. Maka nanti saat kita memproduksi barang, standar itu harus dipenuhi agar supaya sesuai dengan standar yang diharuskan. Ya, itu biasanya ada kriteria khusus ya. Kalau di kita sekarang ada yang SNI, pernah tahu ya SNI, jadi itu ada Standar Nasional Indonesia yang harus dipenuhi. Maka proses aktivitas produksi yang dilakukan harus mengacu kepada standar itu. Nah, tetapi yang sering terjadi kadang-kadang terjadi yang namanya variabilitas. Jadi variabilitas, variabilitas. Jadi
ada pergeseran, ada ketidaktepatan mutu, ada ketidaksamaan antara produk yang dihasilkan dengan standar desain yang awal dirancang. Ya, sehingga itu yang perlu diperhatikan karena seringkali banyak hal-hal yang mempengaruhi proses produksi, ya, mungkin bahan bakunya. Bahan baku pertama saya beli plastik misalkan ya, plastiknya itu kualitasnya kualitas nomor satu. Nah, kemudian setelah bahan baku saya habis karena permintaan banyak, saya beli bahan baku kembali. Tetapi bahan baku yang awal dulu saya beli sudah habis sehingga adanya bahan baku kualitas bawahnya. Nah, ini otomatis akan mempengaruhi hasil nanti. Ya, seperti ini kira-kira. Kemudian mungkin kondisi mesin. Yang namanya mesin itu kan lama-lama akan aus ya, jadi kualitasnya bisa saja menurun. Jadi bahan bakunya sudah bagus, tapi kualitas mesinnya ternyata menurun. Jadi kalau Anda pergi ke fotokopi gitu mungkin ya, fotokopi apa namanya kalau mesin fotokopinya baru isi tinta begitu hasil cetakannya sangat bagus. Tapi kalau sudah masuk ke cetakan berapa ratus begitu kemudian warnanya mulai agak buram mungkin atau mungkin ada bergaris. Nah, ini jadi tidak hanya bahan baku tetapi juga mungkin mesin mesin produksinya juga ada apa perubahan dia akan juga menghasilkan penurunan mutu yang tidak sama dengan standar desain. Kemudian di sini dituliskan tingkat pendidikan dan kemahiran operator mesin. Nah, sering melihat ini enggak eh, lowongan pekerjaan dibutuhkan operator mesin begitu ya. Nah, ini juga ternyata berpengaruh. Jadi kalau Anda mungkin lulusan dari SMA dan lulusan SMK akan berbeda kemahirannya dalam mengoperasikan mesin walaupun mungkin sama-sama lulusan apa sekolah menengah tinggi apa menengah tingkat atas ya jadi SMA dengan SMK itu kan sama standarnya tetapi saat di sekolah mungkin pendidikannya lebih fokus kepada teman-teman yang di SMK untuk mengoperatorkan mesin. Nah, ini otomatis saat nanti di lapangan di apa proses produksi mungkin yang tidak begitu mahir sedikit banyak mungkin bisa membuat ke ketidaksesuaian mutu. Ya, bisa saja mungkin karena nggak mahir maka mengoperasikannya pelan-pelan. Misalkan seperti itu. Padahal harusnya dia kerja cepat misalkan. Atau mungkin karena belum mahir maka seringkali salah. Nah, seringkali salah itu juga akan mempengaruhi hasil produksi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang tadinya kita sudah buat standar desain itu bisa saja melenceng adanya variabilitas ketidaksesuaian karena apa? Karena bisa bahan baku, bisa karena kualitas mesin, bisa karena juga tingkat pendidikan si operator mesinnya itu sendiri. Oke, nah maka itulah muncullah ilmu pengendalian kualitas statistik ya. Kita akan mempelajari mengenai teknik atau metode untuk mengendalikan kualitas suatu produk yang kita lihat berdasarkan dengan konsep statistika. Karena ada juga beberapa pengendalian kualitas statistik yang tidak terkait dengan statistik. Jadi kalau pernah mendengar mungkin ada pengendalian kualitas terkait dengan mungkin bahan kimia seperti itu. Jadi kandungan kimia dari suatu produk atau mungkin dari apa namanya kekuatan ketahanan yang terkait dengan eh, tekanan ya. Jadi tidak terkait dengan perhitungan statistik. Nah, yang kita pelajari di sini terkait dengan konsep-konsep statistik. Jadi tujuannya buat apa? Tujuannya supaya tadi kita eh, memperoleh hasil produk yang sesuai dengan standar desain kualitas awal yang kita tentukan agar sesuai juga dengan permintaan konsumen. Jadi kalau misalkan tadi ya pernah dengar istilah onorgo, onorupo gitu ya, ada harga, ada barangnya. Jadi duitmu berapa, uangmu berapa gitu. Nah, maka nanti dari uang yang Anda miliki itu adalah akan menentukan standar barang yang akan Anda bisa beli. Itu sama dengan kualitas desain tadi. Jadi desain itu tergantung pada siapa konsumennya, kemudian bagaimana level konsumennya. Ya, jadi tadi ya sama-sama piring tapi mungkin berbeda, piring plastik, piring keramik, ada yang piring kristal mungkin begitu sehingga nanti bentuk desainnya akan berbeda, akan mempengaruhi harga dan juga mutu kualitasnya. Ini nanti yang bisa bervariasi dalam proses produksinya. Oke, kemudian untuk em, produk yang dihasilkan ya
biasanya itu ada dua hal utama yang dilihat oleh konsumen. Nah, yang pertama itu bagaimana kegunaannya, apakah barang produk ini bisa digunakan sebagaimana mestinya, kemudian berapa harganya. Jadi itu nanti akan saling mempengaruhi ya, bagaimana kegunaannya dan nanti bagaimana harganya. Nah, untuk proses memproduksi suatu barang nanti ada beberapa tahapan ya yang diperhatikan, antara lain yang pertama spesifikasi ukuran, jadi ukurannya seperti apa, kemudian ciri-ciri operasinya, kemudian ongkos produksi dan syarat produksi untuk menghasilkan produk yang dikehendaki. Ini apa namanya, syarat-syarat produksi ini terkait dengan ada apa namanya, proses pengerjaan ya, ada juga terkait dengan ekonomi. Jadi kalau ekonomi tadi terkait dengan ongkos produksi begitu ya. Kemudian kalau spesifikasi ukuran tadi yang terkait dengan desain atau bentuk dari produknya. Nah, saat nanti praktek, kita kan tadi sudah punya desain awal, ya. Tetapi seringkali dia mungkin bergeser, sehingga ada perubahan yang tidak sama dengan desain awal. Nah, kalau misalkan produksi diminta untuk menghasilkan produk yang selalu sama, persis sama ukurannya, mungkin nanti akan banyak barang-barang yang tersortir, yang dianggap tidak sesuai dengan kualitas. Nah, maka kemudian di statistik, secara statistik kita akan nanti menggunakan apa ya istilahnya toleransi. Kalau kemarin saat di statistik, metode statistik belajar tentang ada apa estimasi titik dan estimasi interval gitu ya. Kalau estimasi titik itu kan dia hanya bekerja dengan satu titik tertentu. Jadi kalau misalkan tadi, kalau saya mau buat pelek motor Honda eh, Beat misalkan begitu, maka dia harus rujinya ukuran sekian, diameter sekian, bahannya dari besi yang apa, dan seterusnya. Nanti kalau kemudian hasil produksinya itu ternyata ada sedikit bergeser kok, diameternya agak besar sedikit misalkan, maka dianggap tidak cocok. Nah, kalau seperti itu maka nanti akan banyak produk-produk yang akan terbuang lah. Maka nanti kemudian muncullah yang namanya toleransi. Jadi yang kalau tadi pakai estimasi titik itu akan banyak yang tidak memenuhi syarat, maka nanti kita gunakan estimasi yang interval. Jadi nanti ada toleransi, berapa sih tingkat kesalahan yang masih ditoleransi. Jadi kalau misalkan saya mau buat pelek diameternya sebutlah 35 cm. Nah, nanti kalau misalkan masih bergeser ya 35,1 mili itu masih oke. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ada toleransi yang akan diterapkan sehingga saat dia masih masuk toleransi, kita masih anggap dia di dalam batas kendali sehingga masih bisa digunakan. Oke, kemudian nah, untuk melihat kualitas secara statistik, kita punya dua hal yang diperhatikan. Nah, ini nanti yang kita akan mulai pelajari di sini. Ada yang namanya variabel terkait dengan, kualitas terkait dengan variabel. Ada lagi kualitas terkait dengan atribut. Jadi variabel itu apa? Variabel itu ya seperti kemarin ya, kalau Anda belajar di statistik, variabel adalah suatu besaran yang dapat diukur, nilainya kontinu. Jadi variabel itu dapat diukur. Kalau kita mau mengukur, pasti kita gunakan alat ukur. Ya, jadi ada alat ukurnya, dia ada nilainya. Jadi misalnya variabel itu terkait dengan panjang, misalkan panjang produk, berat produk, kemudian misalkan ya tadi ya, ketebalan, panjang, kemudian misalkan suhu, misalkan kalau terkait dengan suhu, temperatur, kemudian kalau produk yang dihasilkan itu kan biasanya ini ya, jadi variabel itu adalah yang sesuatu yang bisa diukur, yang kita peroleh dari produk yang kita hasilkan. Kalau misalkan tadi misalkan saya produksi penggaris misalkan, maka yang saya amati adalah panjangnya. Kalau saya buat penggaris 30 cm, maka panjangnya ya jangan 40 cm kan begitu. Kemudian kalau misalkan saya mau memproduksi misalkan barbel begitu ya. Barbelnya itu beratnya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, maka ya yang saya perhatikan untuk memproduksi barbel ya beratnya tadi, ya itu yang namanya variabel. Ya, itu yang namanya variabel.
itu bisa diukur dari tiap-tiap produk yang kita hasilkan. Nah, nanti ada pengamatan terhadap variabel dari produk yang kita hasilkan, apakah dia memenuhi standar atau tidak, ya terkait dengan tadi variabel-variabel yang diamati. Nah, berikutnya atribut. Atribut itu terkait dengan kondisi dari si produk yang dihasilkan. Ya, jadi kondisi atau persyaratan khusus. Jadi misalkan ini untuk atribut ini biasanya kita bisa mengkategorikan menjadi baik atau buruk, atau kalau di produk itu berarti kan cacat atau sempurna, ya, cacat atau baik. Jadi kalau saya menghasilkan produk, misal saya buat apa misalkan ya yang eh, kertas misalkan ya, atau buku tulis begitu, kertas atau buku tulis begitu. Kemudian saya melihat bahwa kan ada standar tadi ya, ada standarnya bahwa bukunya itu harus lengkap, tidak ada yang sobek, tidak ada yang eh, tergores dan seterusnya. Nah, ternyata saat diproduksi, proses produksi ada buku yang ada lembaran kertasnya tersobek misalkan. Lah, yang tersobek itu kita anggap sebagai barang yang cacat. Nah, itu produk cacat. Itu yang masuk ke atribut. Atau misalkan kita menghasilkan, pernah nggak beli permen, permen, permen ya permen biasa begitu ya. Anda kemudian dapat permen yang ada bungkusnya tapi nggak ada isinya. Nah, itu sebenarnya produk cacat itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu sebenarnya itu kelewat dari proses quality control berarti. Itu yang masuk ke produk cacat. Jadi kalau kalau saya melihat apakah dia baik atau tidak, itu masuknya ke atribut. Tapi kalau saya melihat misalkan berat ya, kalau misalkan saya buat atau pernah nggak pergi ke mall beli jajan yang sebelum diproses dia timbang dulu itu barang yang mau dibuat. Jadi dia menimbang dulu beratnya harus sekian gitu. Nah, itu tuh masuk ke kategori variabel. Sama dengan misalkan tadi ya kalau saya beli apa, misalkan minuman kemasan ya dalam entah dalam botol atau dalam kotak begitu, itu kan biasanya ada tulisannya ya, teh teh botol dalam kotak tuh ya, teh botol dalam kotak 200 mililiter. Nah, itu Anda yakin nggak isinya 200 ml? Kan orang-orang hanya akan percaya saja ya dengan tulisannya. Padahal dalam proses produksi, nah, kalau dari lihat variabelnya, maka saya lihat beratnya. Apakah betul beratnya sudah 200 ml? Sama dengan permen tadi. Misalkan satu bungkus permen kecil itu beratnya misalkan 10 gram gitu ya. Saat ditimbang sudah cocok, kemudian baru dibungkus, baru dimasukkan ke dalam plastik yang lebih besar. Nah, ini saat produksi ternyata apa namanya beratnya nggak sesuai tapi dimasukkan ke dalam plastik. Nah, yang tadi berat itu masuknya ke kategori variabel, kemudian yang tadi cacat masuknya ke kategori atribut. Ya, jadi nanti kalau saya bicara produknya cacat, berarti saya bicara mengenai atribut. Kalau saya bilang ini produknya beratnya kurang, maka saya berarti ngamati mengenai variabelnya. Ya, nanti kita akan mempelajari keduanya menggunakan diagram kendali nanti. Jadi ada variabel, ada atribut. Kalau variabel itu terkait dengan hal yang bisa diukur, ya nanti ada angkanya, 1, 2, 3, 10 gram, 30 gram, dan seterusnya. Kalau atribut terkait dengan kondisinya, apakah sesuai atau tidak sesuai, apakah baik atau cacat, apakah sukses atau gagal. Ya, biasanya dia dikotomi, jadi dua kemungkinan. Oke, kemudian untuk dalam industri ada istilah yang namanya kontrol kualitas. Nah, ini nanti yang bagian dari yang akan kita kerjakan. Salah satunya adalah pengendalian secara statistik. Walaupun mungkin dalam proses produksi tidak hanya yang terkait dengan statistik, ya bisa dengan metode tadi kimia atau fisika ya. Kalau fisika itu ya tadi ya terkait dengan fisiknya, tampilannya. Nah, kemudian harapannya kalau bisa setiap proses produksi itu juga memenuhi standar biaya yang ditentukan oleh produsen sehingga dia tidak mengalami kerugian. Oke, berikutnya ini ada kontrol kualitas, ya rasa nggak masalah. Ya, jadi kontrol kualitas adalah teknik yang digunakan untuk mengontrol kualitas produk dengan biaya seekonomis mungkin. Nah, kata-kata ekonomis ini yang kemudian memunculkan bahwa kalau saya mau melihat atau mengontrol kualitas produk, saya harus bisa mengamati kualitas,
dengan biaya yang seminimal mungkin, tetapi saya yakin bahwa barang saya berkualitas. Nah, ini yang masuk ke prinsipnya statistik, ya. Kalau di statistik itu kan kita bicara populasi, tetapi dengan menggunakan data sampel. Sehingga kalau saya produksi pelek satu hari 10.000 pelek, nggak kemudian semua 10.000 itu saya cek, tetapi saya ambil sampel. Nah, itu yang masuk ke prinsip biaya yang ekonomis. Jadi, saya ngambil sampel, dari sampel yang saya ambil itu, kemudian saya uji, saya cek, kalau hasilnya sesuai standar, maka saya bisa mengklaim, mengatakan bahwa proses bareng-bareng si apa namanya si pelek tadi, misalkan itu sudah sesuai dengan standar, sehingga semua produknya bisa saya jual karena sudah memenuhi standar. Ya, jadi kalau misalkan eh, apa namanya dalam proses produksi di misalkan ya di pabrik ini yang kita lakukan adalah tidak kemudian mengecek keseluruhan satu persatu. Tetapi biasanya diambil sampel, sampelnya itu bisa bermacam-macam caranya mengambil. Jadi kalau di pabrik itu ada yang namanya, jadi kalau produksi itu kan ada produksi per ini ya, mungkin per istilahnya apa saya kurang tahu ya kalau di, mungkin seperti shift gitu ya, jadi shift pagi, shift sore kan gitu. Atau bisa juga kapasitas produksi. Jadi misal, kalau saya punya alat produksi, misalkan kalau di pabrik itu seperti pembungkus apa makanan begitu ya. Itu misalkan satu kali produksi atau satu kali bekerja, dia bisa beroperasi selama 1 jam, menghasilkan misalkan 100 produk. Nah, maka kalau dalam satu hari itu dia setiap 1 jam, 1 jam, 1 jam dia beroperasi dari jam 8 sampai jam 4 sore misalkan, selama 7-8 jam kerja, maka yang Anda ambil nggak perlu semua, tapi Anda bisa ngambil sampel. Sampelnya itu bisa macam-macam ya, bisa per jam. Jadi setiap jam itu misalkan dihasilkan 100, Anda ambil 10, 10, 10, 10, 10. Dalam satu hari ketemu misalkan 7 atau 8 kali pengambilan sampel. Itu cara pertama. Atau bisa juga Anda hanya ambil dalam satu hari dia mesinnya itu produksi selama 7 kali. Anda ambil salah satu saja. Produksi pertama atau produksi terakhir misalkan. 1 jam terakhir. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai sampelnya. Jadi nanti pengambilan sampel bisa bermacam-macam ya. Nanti kita bisa lihat di belakang. Jadi tidak kemudian semuanya dicek, tapi kita ngambil sampelnya. Kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan dalam proses pengendalian kualitas? Ya, yang pertama penentuan standar tadi ya selalu ya. Saya punya batas tertentu. Standarnya harusnya seperti ini. Maka itu yang sudah ditentukan di awal. Ini bisa berdasarkan permintaan, bisa berdasarkan ketentuan umum, ya, bisa berdasarkan apa namanya harapan atau request tertentu ya. Jadi standarnya bisa bermacam-macam penentuannya, tapi yang jelas nanti akan ada satu standar yang diikuti. Kemudian kalau sudah ada standarnya, nanti kita coba cek apakah produk yang saya hasilkan sesuai standar. Nah, itu namanya konfirmasi ya. Tahap keduanya konfirmasi melihat apakah yang dihasilkan sesuai dengan standar. Ya, berikutnya kalau sudah sesuai dengan standar, oke, aman. Lanjut bisa untuk proses berikutnya. Tapi kalau tidak, maka Anda harus melihat apakah ini perlu koreksi. Jadi kalau di pabrik ada proses pengendalian kualitas, dia tidak sesuai dengan standar, maka baiknya itu prosesnya dihentikan. Nah, dilihat dulu, ini salahnya di mana. Kalau sudah tahu salahnya, maka dikoreksi. Setelah koreksi dilakukan, baru nanti lanjut melakukan produksi kembali. Ya, jadi tidak sudah tahu ada masalah didiamkan tidak, tapi dicoba diperbaiki, baru nanti kemudian eh, dilakukan lagi produksi setelah ada perbaikan untuk kurangnya standar yang diperoleh tadi. Oke ya, kemudian apa tujuannya untuk pengendalian kualitas ya jelas tadi ya kita mau melakukan atau memperoleh produk yang sesuai dengan kualitas. Kita bisa menjamin kualitas kita kepada konsumen. Kemudian menjaga konsistensi kualitas. Jadi tidak hanya menjamin bahwa dia berkualitas, tapi kita juga menjaga
bahwa ini kualitasnya akan tetap konsisten, akan tetap baik. Jadi kalau misalkan ya tadi ya, termasuk pada persepsi mutu tadi. Jadi misalkan saya beli beli barang A, wah ini bagus. Kemudian saya promosikan ke orang lain. Berikutnya orang lain beli barang yang sama. Kemudian komplain loh, kok kamu bilang begini kok ternyata tidak. Nah itu berarti kan mutunya tidak konsisten. Nah itu yang perlu dihindari. Jadi menjamin kualitasnya bagus dan menjamin bahwa nanti dia akan konsisten. Bahwa nanti akan tetap bagus untuk jangka waktu yang lebih lama. Oke, ini saya rasa sudah ini. Ya, jadi intinya kalau si siapa namanya si produsen melakukan pengujian pengendalian kualitas, maka nanti eh, akan banyak keuntungan yang diperoleh ya. Jadi yang pertama tadi kualitasnya akan lebih terjaga sehingga orang-orang akan eh, tetap menggunakan produk yang dihasilkan. Kemudian kalau kualitasnya bagus, maka eh, proses apa pengendalian kualitas itu juga salah satu yang bisa dimanfaatkan untuk ngecek kondisi rangkaian produksi. Jadi misalkan tadi ya, produksi itu kan ada bahan baku, ada mesin, ada pegawainya, operatornya. Kalau kita melakukan apa namanya kontrol kualitas itu akan selalu terjaga, akan selalu terpantau. Bagaimana kondisi bahan baku, bagaimana kondisi mesin, bagaimana operator saya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu perbaikan akan segera bisa dilakukan. Ya, jadi oh ini bahan bakunya nggak cocok kemarin ternyata bagus, tapi setelah proses sekian lama terkena panas dan seterusnya dia nggak cocok kan. Misalkan seperti itu kan akan bisa langsung kelihatan. Gitu juga mesin ini kok setelah sekian produksi dia sepertinya agak melemah, kurang bagus, maka dia perlu di reparasi misalkan. Nah, itu juga akan langsung ketahuan kalau kita melakukan pengendalian kualitas. Kemudian ya mengurangi yang produk cacat tadi ya. Kalau kita sering mengontrol dengan teratur maka tidak akan ada produk-produk yang di luar batas eh, standar tadi sehingga tidak banyak produk yang akan dibuang. Sering juga mendengar ya, ini ada apa namanya produk eh, apa namanya sortiran begitu. Jadi produk-produk yang ternyata itu di bawah standar yang ditentukan. Yang beli mungkin senang-senang aja, oh lebih murah begitu. Dia mungkin merasa, oh ini sama bagusnya kok nggak kelihatan kalau ini barang-barang yang di reject misalkan ya istilahnya di reject atau barang-barang sortiran begitu, barang-barang yang harus dibuang. Karena apa? Karena di bawah standar kualitas. Jadi eh, pengguna mungkin nggak terlalu melihat bahwa itu apa namanya ada cacat di dalam produk hasil tersebut, tetapi secara kualitas kontrol itu kan sudah ada standarnya. Oh ini ternyata di bawah standar, sehingga maka kemudian harus dibuang. Nah dibuang itu biasanya kemudian dijual tanpa menggunakan merek tersebut dengan harga yang lebih murah. Nah biasanya nanti banyak tuh ya. Jadi seperti kalau kalau pernah tahu mungkin pakaian mungkin jadi barang-barang reject begitu ada yang cacat, dia akan kemudian dijual tapi dia tidak menggunakan merek tersebut. Jadi tanpa merek gitu misalkan. Atau mungkin kalau yang cewek-cewek mungkin yang suka jajan begitu ya, ada snack atau makanan-makanan yang seringkali dijual dengan harga murah tetapi sebenarnya kualitasnya sama, hanya tampilannya kurang bagus. Karena apa? Mungkin ada yang harusnya utuh tapi dia terpotong, ada yang mungkin harusnya panjangnya 3 senti ternyata dihasilkan apa namanya hanya 2 senti dan seterusnya. Itu seperti itu yang masuk ke barang-barang yang dibuang. Nah, jadi maunya apa pabrik itu adalah menghindari atau mengurangi barang-barang yang terbuang. Itu salah satu yang diperoleh kalau kita sering melakukan apa namanya pengendalian kualitas. Ya, kemudian nah ini kalau produknya bagus otomatis kan nanti antar konsumen dengan produsen juga akan ada hubungan yang baik. Maka konsumen akan terus-menerus gunakan produknya ya. Jadi seperti yang tadi persepsi mutu tadi. Oke, saya rasa ini sudah sama. Nah, untuk di pengendalian kualitas, kemarin saya katakan materi di perkuliahan ini sebenarnya tidak terlalu banyak teoritis matematis, tapi kita akan lebih banyak ke statistika deskriptif. Nah, nanti di bagian awal kita akan kembali mengingat
tentang statistika deskriptif, ya, kemudian penggunaan untuk diagram, ya, ada diagram batang, diagram garis, kemudian ada, kalau pernah ingat, diagram batang daun, kemudian ada histogram dan box plot. Nanti kita akan coba lihat apakah ada pencilan, apakah ada data yang jauh dari rata-rata, kemudian bagaimana jumlah dan seterusnya. Ya, nanti ini yang akan kita banyak gunakan di perkuliahan di apa namanya penilaian kualitas. Nah, ini oke, saya rasa tadi sudah. Nah, nanti kalau kita bekerja dengan apa namanya pengendalian kualitas, Anda akan bertemu dengan yang namanya diagram kontrol kualitas. Jadi diagram kontrol itu gambarannya seperti diagram garis, ya, karena nanti kita akan melihat spesifikasi dari suatu produk yang nanti bisa dilihat tadi, ya, kalau ada dua, kalau diukur itu variabel, kalau dilihat dari kondisinya itu adalah atribut. Nanti kedua itu yang kita akan coba amati, spesifikasi itu yang nanti mau kita ukur tergantung pada kasusnya, barang apa yang apa namanya diamati begitu. Nah, kemudian dari situ nanti kita akan melihat yang namanya eh, diagram garis yang memuat batas atas dengan batas bawah. Jadi kalau Anda kemarin ingat ada materi pelajaran terkait dengan estimasi interval, ya, estimasi parameter. Kalau kemarin waktu di apa namanya statistika, metode statistika, parameter yang di statistik itu kan min, rata-rata, kemudian simpangan baku atau varians, ya, kemudian proporsi. Ya, ini juga sama. Jadi kalau kemarin saya jelaskan di kelas, kita punya rata-rata, kemudian simpangan baku atau variasi, kemudian ada apa namanya proporsi. Ya, proporsi itu terkait dengan jumlah cacat. Kemudian eh, dari nilai tersebut, satu lagi, ya, ada rentang atau range, ya, range atau apa, jangkauan antara data yang kita amati. Nanti data-data itu yang kita akan lihat. Nanti kemudian kita coba membuat tadi toleransi, toleransi apakah dia masih berada dalam kendali kualitas. Kalau dia masih dalam batas atas dan bawah di antara itu, maka kita bisa mengatakan bahwa dia masih dalam kontrol. Tetapi jika dia kemudian di luar batas, maka kita akan bisa mengatakan bahwa ada produk yang melebihi batas atas atau batas bawah. Maka kita perlu melihat, oh, ini berarti ada sesuatu di proses produksinya mungkin, atau mungkin di bahan baku atau yang lainnya yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian tadi itu. Ya, jadi nanti itu yang akan kita coba lihat dari mata kuliah ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Belum ada, Bu. Penjelasannya cukup jelas, Bu, untuk saat ini. Oke, sebentar. Ini akan saya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan beri Anda ini, jadi ada hal yang perlu Anda pelajari lagi. Jadi saya minta Anda mencoba melihat konsep dasar statistika terkait dengan eh, pengendalian mutu.
Ini saya harus restart laptop ini. Ya, oke lah. Jadi saya minta Anda coba melihat kembali ya terkait dengan materi diagram garis, diagram batang daun, histogram, box plot, dan estimasi interval. Anda coba lihat kembali materi itu yang sudah Anda pelajari. Kemudian saya minta Anda mencari contoh penggunaan statistika deskriptif tersebut. Jadi penggunanya itu umum ya, tidak harus penggunaan untuk pengendalian kualitas, tapi untuk materi apapun. Silakan. Jadi silakan nanti Anda mencari materi itu, nanti Anda laporkan dalam hasil pekerjaan, nanti Anda unggah di Elena. Jadi nanti saya akan posting juga tugas ini di Elena. Silakan Anda mencari contoh. Jadi tidak perlu membuat, tapi mencari contoh. Jadi nanti misalkan ada contoh penggunaan box plot begitu. Kasusnya apa, kemudian bagaimana contoh atau gambar box plotnya. Syukur-syukur kalau misalkan Anda bisa menemukan atau mengingat kembali bagaimana cara membuatnya. Jadi kalau misalkan saya punya data, sekumpulan data, saya mau membuat box plot. Nah, bagaimana caranya itu kalau bisa menemukan itu juga akan sangat baik. Ya, jadi nanti Anda coba dulu sambil mengingat, oh ternyata nanti bentuknya seperti ini, sehingga nanti kita akan menggunakan itu untuk pertemuan yang akan datang. Ya, itu juga yang nanti ada di PPT saya yang kedua. Jadi saya punya PPT pertemuan kedua. PPT pertemuan kedua itu terkait dengan penggunaan statistika deskriptif untuk pengendalian kualitas. Ini sayangnya saya nggak bisa menunjukkan. Nanti pertemuan kedua ini juga akan saya unggah di Elena, bisa menjadi referensi Anda. Oh, ini bisa sebentar. Sebentar ya, saya coba apakah bisa saya share. Nih, ternyata tidak bisa. Sebentar ya, Anda jangan pergi kemana-mana dulu. Saya coba restart sebentar. Baik, Bu. Baik.
Apakah terlihat yang saya share? Lihat, Bu. Ya, oh, ternyata dia harus refresh. Oke, dari tugas pertama tadi ya yang sudah saya berikan, nanti akan saya share kembali. Oke, ini sedikit mengingat kembali. Jadi ada beberapa ukuran statistik yang nanti perlu Anda gunakan untuk perkuliahan kita. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, ada beberapa ukuran penting yang akan kita pakai untuk hitung ya, walaupun sebenarnya ini perhitungan sederhana. Yang pertama adalah rata-rata ya. Jadi rata-rata ini yang akan kita pakai untuk menggambarkan informasi secara keseluruhan terkait dengan data yang mau kita gunakan, ya, data sampel yang kita pakai. Ini tadi adalah salah satu contoh variabel tadi. Nanti kita bisa hitung berdasarkan nilai rata-ratanya. Oke, berikutnya ini saya rasa nggak masalah ya, rata-rata menghitung dari jumlah seluruh data pengamatan dibagi dengan banyaknya data pengamatan. Oke, oke, data ini sampel dibagi dengan N, populasi dibagi dengan N besar. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tadi ya populasi. Rumusnya sama, jadi sama dengan yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Bahwa nanti rumus variasi dengan simpangan baku itu ya sama ya. Jadi kita gunakan selisih. Kalau kita mencari variasi berarti kita cari dulu rata-rata dari data, kemudian setiap titik data dikurangi dengan rata-ratanya, dikuadratkan, kemudian dijumlah keseluruhannya, kemudian dibagi dengan N-1 ya, baik untuk sampel ataupun populasi. Untuk simpangan baku Anda mencari akar dari variasi. Saya rasa ini nggak masalah. Nah, sudah pernah menggunakan R ya? Saya rasa nggak bukan juga kendala. Jadi nanti eh, salah satu yang bisa kita gunakan untuk perhitungan nanti selain Excel, kita juga gunakan R. Jadi kalau kita punya sedemikian banyak data, nanti yang kita gunakan ya rata-ratanya tadi itu. Nanti rata-rata yang kita pakai untuk masuk ke perhitungan untuk pengendalian kualitas berikutnya. Rata-rata, varian, dan seterusnya. Nah, kemudian ini masih ingat atau sudah lupa? Jadi ada diagram yang namanya diagram batang daun. Ini salah satu bentuk visualisasi data sederhana yang bisa menggambarkan data yang kita punya ya ke dalam bagian batang dan daun. Jadi setiap nilai observasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama batang, yang kedua adalah daun. Nah, kemudian bagian yang eh, bagian daun hanya berisi dari satu digit angka yang bernilai satuan. Maka nanti misalkan ada observasi 36, maka angka 6 ini sebagai daunnya, 3 sebagai batangnya. Batang itu yang lebih besar daripada yang daunnya. Ya, itu yang terkait dengan diagram batang daun nanti. Jadi data itu yang kemudian kita visualkan dalam bentuk diagram. Kalau untuk ukuran penyebaran data, kalau tadi yang pertama kan pemusatan, sekarang yang kedua penyebaran. Untuk data yang kita pakai untuk di pengendalian kualitas akan banyak pada ini rentang atau jangkauan. Ini adalah selisih antara nilai maksimal dengan yang minimal. Kemudian kalau median, kuartil, dan persentil ini tidak terlalu banyak digunakan, tapi nanti paling tidak Anda ingat begitu ya, kalau kita pernah punya median, kuartil, dan persentil. Tapi ini untuk penggunaan di pengendalian kualitas lebih nanti banyak di jangkauan. Oke, nah ini contoh tadi ya, diagram batang daun. Ini contoh ada apa ini? Kasus timbal dalam suatu produk yang dihasilkan. Jadi nilai ini adalah nilai variabelnya, banyaknya kadar timbal gitu ya, lebih kurang. Nah, ini kalau misalkan diminta untuk mencari atau membentuk diagram batang daun, Anda bisa gunakan menu atau fungsi stem di sini kalau menggunakan R. Yang stem dari data ini, nanti kita akan dapat tampilan yang, oh nggak muncul di sini. Karena kemarin saya coba agak error di tempat saya. Jadi ini ya, untuk membentuk diagram batang daun. Nah, nanti ini tugas Anda tadi ya. Coba Anda cari penggunaan diagram batang daun untuk data statistik. Oke, kemudian histogram. Ini sebenarnya untuk histogram tidak banyak digunakan untuk pengendalian kualitas.
biasanya hanya untuk memberi gambaran saja bagaimana bentuk atau distribusi dari data yang dihasilkan. Tapi secara umum memang histogram ini tidak untuk pengendalian kualitas, lebih kepada penggambaran data yang dihasilkan. Kalau apa namanya produk eh, masih ingat ya gambarannya histogram? Nah, nanti tugas Anda histogram itu kan bentuknya diagram batang begitu. Dari histogram Anda bisa membuat masih ingat OGIF begitu. Nah, nanti akan kelihatan kira-kira bentuk distribusi dari datanya seperti apa. Kalau di histogram yang membentuk distribusi normal, itu biasanya dia akan mengumpul di tengah, sehingga nanti gambar OGIF-nya akan seperti gambar kurva normal. Yang sedikit ada, yang besar tinggi ada, tapi kebanyakan berkumpul di tengah. Nah, ini sama gambarannya dengan kalau kita memproduksi barang. Jadi misalkan barang saya itu standarnya saya buat, misalkan saya buat apa tadi, piring gitu ya. Piringnya itu beratnya adalah 300 gram. Nah, 300 gram itu standar yang saya ingin hasilkan. Tapi kemudian saat proses, mungkin ada proses yang kemudian bergeser sehingga berat berat apa piringnya ada yang 310 gram, ada yang 270 gram. Nah, itu kan otomatis kan kalau kita buat dalam bentuk apa diagram begitu, dia akan bergeser baik yang kurang dari 300 ataupun yang lebih dari 300. Harapannya yang berkumpul di 300 lebih banyak daripada yang kurang atau yang lebih. Ya, jadi mengikuti distribusi normal. Ada yang kurang, ada yang lebih, tapi kecenderungannya mereka berkumpul di tengah. Ya, jadi di sini dibentuk berdasarkan distribusi frekuensi kumulatif untuk mengetahui jumlah pengamatan yang bersesuaian dengan ukuran standar tertentu. Nah, silakan nanti coba Anda lihat contohnya. Jadi kalau saya punya sekian data, saya buat dalam bentuk histogram, akan kelihatan yang berkumpul di tengah itu adalah data yang memenuhi ukuran standar desain awal. Tetapi ada yang bergeser kurang dari atau lebih dari. Ini apa kegunaan dari histogram itu sendiri. Ini menggunakan R. Oke ya, saya rasa bisa dicoba. Hmm. Nah ini ya, jadi eh, lebih kepada visualisasi data memang. Tetapi dari visualisasi itu juga akan bisa kelihatan apakah data saya itu cenderung ini ya, tiga bentuk. Apakah dia menjulur ke kanan, ke kiri, atau simetris? Yang diharapkan adalah simetris. Jadi kalau kita bentuk kurva itu kurvanya di tengah lebih banyak simetris ya, kiri kanan serupa. Yang menjadi masalah kalau dia cenderung ke kanan atau cenderung ke kiri. Nah, ini jadi beratnya 300 gram. Yang dihasilkan banyak lebih kurang dari atau lebih dari. Nanti dari situ kan kelihatan masalahnya ada di mana. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kualitasnya di luar kendali, maka harus ada perbaikan. Nah, ini yang manfaat dari histogram untuk mendiagnosis kira-kira bagaimana bentuk data. Ini tadi yang saya katakan cenderung ke kiri, cenderung ke kanan. Yang bagus itu yang simetris tengah di sini. Jadi kalau saya punya barang produksi, barangkali tadi ya rata-ratanya maunya 300 misalkan yang tinggi di sini, tetapi ada yang bergeser sedikit lebih dari atau kurang dari. Kalau masih seperti ini masih aman, tapi yang seperti ini berbahaya. Berarti, wah ini berarti ada kesalahan produksi di bagian apa ini yang harus segera diperbaiki. Kalau seperti ini ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Tadi ini baru menggambarkan ya. Nanti kalau itu sudah masuk ke diagram kendali, diagram kontrol, akan bisa kelihatan mana bagian yang sudah di luar kendali. Ya, kalau dari sini kan belum kelihatan. Ini hanya melihat bahwa dia ada pergeseran. Dia tidak sama dengan standar. Oke. Nah, berikutnya ini juga digunakan untuk visualisasi. Jadi kalau tadi pakai histogram, sekarang pakai box plot. Ini untuk mengetahui Kontra rumah sakit ya. Yang dokter sini saya nggak pakai berat ya. ya, menggambarkan distribusi sampel seperti squamous. Squamous itu kemiringan tadi ya kiri kanan. Kemudian ukuran tendensi sentral. Tendensi sentral tuh mean, median, modus. Kemudian ukuran penyebaran atau keragaman tadi, variansi, simpangan baku,
rentang atau jangkauan. Nah, ini yang digunakan di boxplot. Dari situ kita bisa lihat ya karakteristik dari distribusi data. Hampir mirip seperti histogram, hanya kalau di boxplot dia juga menunjukkan mana yang dia ada di luar pengamatan atau apa namanya menjadi data pencilan. Ya, nanti bisa dicoba dicari. Ini yang menjadi tugas Anda. Silahkan mencari. Ini kembali ke bagian awal. Nanti saya share juga di Elena. Jadi ada beberapa materi dasar yang akan kita gunakan dalam pengendalian kualitas, ya terkait dengan statistik, kemudian visualisasi data dengan menggunakan diagram batang daun, kemudian histogram, dan box plot. Nah, saya minta Anda coba mencari contoh penggunaan diagram-diagram tadi dalam dalam kehidupan sehari-hari nggak masalah, tapi nanti kita bisa lihat ya kira-kira nanti seperti apa. Dari situ kemudian kita akan masuk ke materi berikutnya yang nanti memanfaatkan data-data yang sudah kita miliki dari proses produksi untuk pengendalian kualitas. Oke, sementara itu ada pertanyaan dulu mungkin? Belum ya, cukup jelas ya ini masih masih apa namanya bagian awal. Jadi intinya adalah kalau saya mau memproduksi suatu barang, saya punya standar desain. Standar desain itu saya gunakan untuk menentukan kualitas atau mutunya. Harusnya yang saya peroleh, yang saya hasilkan, produk tersebut memenuhi standar yang saya tetapkan di awal. Nah, untuk menentukan apakah dia memenuhi standar atau tidak, nah di sini kita gunakan teknik statistik. Yang saya gunakan tadi ada dua hal. Yang pertama bisa variabelnya, yang kedua adalah atributnya. Untuk variabel ya kita bisa melihat segala sesuatu ukuran dari produk yang kita hasilkan berdasarkan hasil pengukuran. Ya, jadi kalau produk itu kan pasti ada spesifikasi yang terkait dengan hasil pengukuran. Kalau seperti tadi misalkan minuman kemasan itu variabelnya mungkin bukan panjang tapi berat ya karena ada standarnya beratnya harus sekian gitu. Ya seringkali ya ada apa? Ada kadang ada yang komplain ini beli di pasar daging 1 kilo kok beratnya nggak 1 kilo lah itu karena ada apa namanya mungkin kerusakan di mesin timbangannya, alat timbangnya. Nah, seperti itu yang apa namanya perlu diperhatikan saat memproduksi barang dalam jumlah besar. Karena nanti kalau tidak sesuai dengan spesifikasi, orang-orang bisa protes, bisa komplain dan otomatis akan menurunkan kualitas dan mengurangi konsumen. Mereka bisa aja beralih ke produk-produk yang lainnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kalau desain standar sudah dipenuhi, tadi ya beberapa kriterianya, ada variabel yang diamati. Nanti kita punya perhitungan statistik yang bisa menunjukkan apakah produk yang dihasilkan itu berada dalam proses produksi. Jadi yang dilihat adalah proses produksinya ya. Proses produksi masuk dalam eh, standar atau kontrol yang sesuai dengan yang tujuan yang diharapkan. Nanti apa namanya hasil yang kita peroleh akan bisa menunjukkan hal tersebut. Tapi ada beberapa kriteria yang akan kita lihat untuk menunjukkan bahwa prosesnya terkendali kualitasnya atau mungkin prosesnya keluar dari pengendalian kualitas. Oke, saya absen dulu. Sebentar. Yang saya panggil namanya silakan untuk merespon. Nah, Benigno Utama Hadir Ibu. di Salva Putri, Hadir, Bu. Muhammad Bintang, Hadir Ibu. Rizka Aulia, Hadir, Ibu. Ayu Lestari,
Ada Ayu Lestari? Untuk sinyal Ayu Lestari lagi jelek, Ibu. Tadi sempat bergabung atau belum? Iya, ini bergabung, Bu. Oke. Selamat selamat pagi, Bu. Ini alhamdulillah udah bisa lagi, Bu. Tadi saya sudah bergabung dari sejak jam 9 tadi, Bu. Oke, ya. Cuman memang keluar masuk. Ya, nanti. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Aurel Variansyah. Hadir, Bu. Ajeng Firdia. Ajeng? Tadi ada? Oke. Ajeng tadi juga terkendala sinyal. Oke, ya. Ikel Gina Nabila. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Maulana. Oke, Maulana. Hadir, Bu. Maulana Anandita. Hadir. Oke. Panji Mahesa. Hadir, Bu. Galih Kusuma Wijaya. Hadir, Bu. Taufik Dwi Ferdiansyah. Hadir, Bu. Adelia Feni. Hadir, Bu. Aisyah Kurnia. Hadir, Bu. Nisa Tabayanasari. Hadir, Ibu. Alis Delika Permata. Hadir, Bu. Ada Alis? Hadir, Bu. Oke, ada. Kanaya Azalia. Kanaya. Ada Kanaya? Izin, Bu. Gimana? Kanaya izin. Oh, izin. Eh, Rizky, sepertinya gangguan deh, Bu. gangguan. Iya. Oke, ya. Rizky Cahya. Hadir, Bu. Rasika Hukma. Hadir, Ibu. Alvera Gusti Fierda. Hadir, Ibu. M. Irfan. Nadine Leonora. Hadir, Bu. Aina Olmardia. Hadir, Bu. Dimas Pasha. Hadir, Ibu. Dimas Hanif. Hadir, Bu. Aska Mazaya. Hadir, Bu. Sata Awan. Hadir, Bu. Salis Ainur Rofi. Hadir, Bu. Karisa Azarin Henry. Hadir, Bu. Anora Budi Hadir. Intanalina. Hadir, Bu. Isa Fitri Ulu. Hadir, Bu. Aufa Zaki. Hadir. Muhammad Abdillah Latif. Ada Muhammad Abdillah Latif? Rahajeng Septri. Hadir, Bu. Aaron Christian. Saya hadir, Bu. Aprodiva Delovi. Aprodiva. Hadir, Bu. Muharima Sahara. Hadir, Ibu. Bahar Arifianto. Hadir, Bu. Kibar Panji. Hadir, Bu. Febriana Dwi Rahayu. Febriana. Febriana ada? Hadir, Bu. Ada. Lulu Kamila. Hadir, Ibu. Rika Pramestia. Hadir, Bu. Zahra Trimesya. Hadir, Ibu. Rama Pradito. Hadir, Ibu. Muhammad Khalilullah. Hadir, Bu. Adinda Putri. Hadir, Bu. Christina Claudia. Tadi ada kayaknya Christina Claudia. Terkendala jaringan mungkin, Bu. Oh, ulang lagi. Abdullah Azam.
Hadir, Bu. Oke. Ini yang tidak hadir tadi siapa tadi? Kanaya Azalea sempat gabung tadi ya? Anaya Oh, ada. Azalea gabung, Bu. Ya, oke. Kemudian yang satu tadi Muhammad Abdillah Latif. Muhammad Abdillah ada, Bu, di Zoom, tapi orangnya Hadir, Bu. Hadir. Oh, Oh, itu. hadir. Bangun Hadir, tidur, Bu. Mas. Pemiara ikan itu. Oh, oke lah. Ya, oke. Aduh, saya nggak tahu ini akan sampai berapa kali kita ketemu Zoom. Tapi mudah-mudahan pekan depan sudah kembali membaik. Ya, harapannya silakan Anda coba melihat kembali seperti apa sih box plot, seperti apa sih diagram batang daun, kemudian bagaimana cara membuat histogram gitu ya. Nanti kita akan coba lihat pekan depan sambil nanti kita masuk ke materi berikutnya. Seperti yang lalu kalau kita nanti masuk kelas silakan Anda membawa laptop ya dengan apa minimal software Excel. Nanti kita akan coba menghitung dulu apa namanya untuk data awal terkait dengan eh, pengendalian kualitas untuk variabel. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sebelum saya tutup? Ibu, maaf mau tanya sedikit. Hmm. Untuk aplikasi yang kita gunakan nanti selama pembelajaran ke depan itu hanya Excel dan R saja, Bu. Ya, untuk ini itu. Siap. Kasih, Ibu. Sementara itu ya. Nanti kalau ada yang lain akan saya infokan. Ini juga memang apa namanya memang kebanyakan sementara itu nanti coba sambil berjalan ya. Itu dulu ya nanti dipenuhi. Baik, Bu. Ada lagi yang lain? Ibu, mohon maaf, tadi saya lupa absen, Bu, dikarenakan jaringan saya yang bermasalah, Bu. Ya, oke, udah kok, udah saya. Hari ini hadir semua. Oke ya. Oke, Bu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat selalu. Hindari kerumunan ya. Tidak perlu ikut demo. Walaupun namanya aksi damai begitu ya, tapi saya khawatirnya nanti akhirnya tidak damai. Jadi kalau memang apa ingin mengutarakan aspirasi silahkan, tetapi hindari hal-hal yang apa namanya eh, mengarah ke anarkis atau hal-hal yang nanti kira-kira akan membahayakan Anda. Jadi info sedikit saja ini. Tadi pagi, kenapa saya mundurkan kuliah? Karena pagi tadi setelah apel pagi, Pak Dekan minta kami untuk rapat. Jadi ada informasi, sudah dengar ya? Jadi teman-teman yang dari UNES itu kemarin itu banyak yang terciduk, jadi istilahnya terciduk. Karena waktu hari apa Kamis dan Jumat itu ada kegiatan aksi damai gitu. Jadi karena memang chaos sekali, ramai sekali keadaannya tidak terkendali, maka aparat hanya apa ya, tidak pandang bulu. Pokoknya yang ada di situ diambil semua, diangkat semua dibawa ke Polres atau Polsek. Ya, jadi yang tidak tahu menahu urusannya pun ada beberapa yang ikut terciduk. Nah, jadi apa namanya diupayakan untuk hari ini dan beberapa hari ke depan mungkin silakan tetap berada di dalam rumah atau di dalam kos ya. Jika ingin ikut kegiatan yang eh, ramai-ramai itu harapannya tidak usah. Kalaupun mau ikut hindari apa namanya tindakan-tindakan yang anarkis karena nanti apa namanya khawatirnya akan berimbas kurang baik untuk Anda sendiri. Gitu ya. Jadi tetap aman. Kemudian apa namanya kalau ada hal-hal yang mungkin menurut Anda membahayakan yang Anda tahu, Anda dengar bisa dilaporkan kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Korprodi, Pak WD1 supaya nanti bisa segera apa namanya tertangani begitu ya. Oke, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi mudah-mudahan pekan depan di pertemuan luring, gitu ya. Sebelum kita tutup dengan berdoa. Masing-masing berdoa, saya silakan. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi pekan depan. Saya akhiri. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. 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 Terima kasih, Bu.